Forza Milan, welcome to back channel Milan di Hati. Hari ini tanggal 6 April 2022, Milan di Hati akan memberikan info terbaru mengenai serinya Milan melawan Bologna, yang dimana Milan bermain sangat full dan berhasil menguasai pertandingan. Akan tetapi permainan Bologna tidak kalah sama dengan permainan Milan. Terbukti banyak serangan counter attack yang dilakukan oleh pemain Bologna yang disponsori oleh Mattias Svanberg dari Swedia. Terbukti back-back Milan banyak melakukan pressure dan duet Tomori dan Kalulu berhasil menepisnya dengan baik. Pertandingan ini juga memberikan sinyal bahwa Milan di klasemen di 10 Serie A 11 sampai terakhir, Milan selalu bermain dengan skor kacamata atau 1-1, bermain di tim yang berada di klasemen di atas 10 besar. Terbukti permainan dari Milan ini sangat monoton dan suplai bola kepada Giroud dari Theo Hernandez berhasil dilakukan dengan baik. Terbukti sundulannya kepada gawang Bologna, dan permainan kiper juga yang ditunjukkan oleh kiper Bologna sangat baik mengantisipasi serangan-serangan dari Milan. Terkait serinya Milan melawan Bologna di San Siro, tentunya memperpendek jarak Milan dengan klasemen nomor 2, yakni menjadi 1 poin. Dan tentunya pertandingan selanjutnya melawan Lazio, Milan harus memetik kemenangan. Setelah itu Milan akan menghadapi second leg Coppa Italia menghadapi Inter Milan. Di pertandingan Bologna juga menjadi kunci bahwasanya Milan monoton dengan permainan 4-2-3-1 dengan pemainnya yang full team. Di antaranya adalah Theo Hernandez di kiri, duet back Kalulu dan Mori di tengah, dan Calabria. Di depan adalah Bennacer dan Tonali, di depan ada Leao, Mesias dan Brahim Diaz di trequartista. Di depan terpaku oleh Giroud. Permainan ini juga Milan tentunya bisa mengeksplorasi sebuah keuntungan di mana Milan sangat baik menguasai di lini tengah melawan Bologna. Dan dari pertandingan ini juga gambaran Milan tentang persaingan Scudetto bisa terbuka lebar. Tetapi ada pemain-pemain yang seharusnya bisa digantikan secara cepat dan tentunya bisa menambah kekuatan Milan. Terbukti nanti melawan Lazio di Serie A selanjutnya, Milan akan mengandalkan di sebelah kanan Samu Castillejo yang bisa menambah kekuatan Milan, yang notabene Samu Castillejo akan beri kontraknya bersama Milan di akhir musim ini. Tentunya ini akan menjadi motivasi Samu Castillejo untuk bisa memberikan bukti bahwasanya dia adalah fans Milan sejati atau Milanistis sejak kecil. Dan tentunya bagi Pioli ini adalah pertandingan ke-100 bagi Pioli sejak menangani AC Milan. Dan baik pelatih, pemain dan manajer di pertandingan Bologna menjadi sorotan media-media di segala dunia. Terbukti dengan permainan Milan Bologna, tentunya Milan hanya ingin bermain lelucon. Tentunya ini harus dibuktikan, harus meraih kemenangan melawan Lazio dan menang juga melawan Inter Milan di Coppa Italia di semifinal leg kedua. Baik Milan dan Bologna juga ini akan menjadi pertandingan seru Milan sendiri di sisa pertandingan ini.
Di atas kertas, Milan segalanya bisa menang, tetapi di lapangan terbukti dari pertandingan Milan versus Bologna ini, permainan Milan sangat monoton, tidak ada kolaborasi yang baik di antara pemain Milan, dan counter attack yang dilakukan hanya terburu-buru. Yang bisa berpadu adalah Theo Hernandez di kiri dan Giroud untuk penyerang Milan bisa bermain baik ke depannya. Untuk itu, ini harus ada introspeksi dari para pemain Milan dan bisa menjadi motivasi bahwasanya pertandingan selanjutnya adalah final dan harus meraih 3 poin untuk mengamankan Scudetto di akhir musim. Dan tentunya ini adalah cambuk untuk Ibrahimovic memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lebih muda bisa bersemangat untuk mengejar poin. Dan ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi serinya Milan melawan Bologna. Yang pertama adalah faktor non teknis, yang dimana Milan terpaku dari penampilan Bennacer dan Tonali, yang dimana pemain Milan selain Bennacer dan Tonali menjadi roh dari permainan Milan sendiri, terpaku dalam serangan seperti itu. Terbukti para pemain tengah Bologna sudah membaca permainan dari Bennacer dan Tonali. Kan tetapi permainan Bennacer dan Tonali ini bisa menjadi cambuk untuk kemenangan, seperti contoh Bennacer mencetak gol ke gawang Empoli. Yang kedua adalah faktor international break, yang dimana separuh dari pemain Milan dipanggil oleh negaranya. Sebagai contoh adalah Giroud dan Theo Hernandez. Dipanggilnya para pemain Milan untuk international break sejatinya mengurangi daya gedor yang diperagakan oleh Milan, terbukti di permainan Milan versus Bologna. Dan ini juga bisa menjadi titik positif bahwasanya permainan di timnas harus dibawa ke level klub harus dibawa ke level timnas. Itulah 2 faktor kemungkinan Milan seri di melawan Bologna di Serie A. Semoga Milan kedepannya bisa memetik kemenangan dan tidak menyurutkan permainan yang bisa meragukan penampilannya permainan sendiri, dan bisa menguatkan optimisme para Milanistis di seluruh dunia. Jangan lupa dukung channel Milan Ada di Hati dengan subscribe, like, dan share ke media sosial lainnya. See you for next video. Forza Milan!